Pada dasarnya, apakah boleh ayat Al-Quran dibaca dan ditiupkan ke minuman? Boleh. Hukum dasarnya boleh. Itu yang biasa dikenal dengan air ruqyah gitu ya. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi, memberikan fatwa tentang masalah itu. Karena memang berobat dengan ayat-ayat Al-Quran dibolehkan. Nah, termasuk menggunakan wadah air. Karena ada kasus air zam-zam misalnya ya. Kita bisa berdoa. Itu dulu yang pertama. Namun, apakah boleh seseorang itu memperjualbelikan air, ya, misalnya, dengan alasan air ini sudah dibacain, gitu, sehingga menjadi kayak komoditi secara umum lah. Ini dibahas oleh para ulama, tidak dianjurkan atau tidak disarankan. Bahkan ada yang melarang secara mutlak gitu ya. Jadi kalau air ruqyah itu, mungkin kita bisa pandu pasien kita mengatakan, cobalah baca di dalam air zam-zam atau di air minum Anda sendiri atau di kopi, di teh, ayat-ayat seperti ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Anda tiupkan, Anda niat ruqyah itu juga bisa gitu. Bukannya nggak boleh kita minta di ruqyah, Ustaz? Nggak, ini kan dia ruqyah sendiri. Oh boleh, itu kan tergantung kondisi dan keadaannya. Yang tidak boleh itu kayak misalnya orang tidak ada apa-apa nih. Antum bilang, Ustaz, anak sih pengen coba-coba ruqyah dong. Nggak ada sebab, nggak ada apa gitu loh. Oh, apa bedanya? Tapi kalau seseorang memang dasarnya lagi diuji oleh Allah SWT, ada sihir, ada ain, dia selalu gelisah kalau tidur, mimpi buruk dan segala macam, maka dia boleh. Ya. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk diruqyah. Kemudian beliau juga bersabda kepada seorang sahabat yang bisa meruqyah, siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berikanlah manfaat. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirk. Ya. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Jadi sebenarnya itu adalah hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Jadi kita kembali ke tadi, ya, jadi dia tidak dijadikan sebagai komoditi kayak sebagian orang kan ada mencelup-celup tangannya atau main sembarangan, kita tidak tahu dia baca apa gitu ya, terus diperjualbelikan lah, dibayarlah air tersebut sekian banyak. Ini ya saya berpendapat pada pendapat memang yang tidak dibolehkan gitu ya. Ya, karena beda dengan air ruqyah tadi. Karena ini adalah seringkali disalahgunakan. Kadang-kadang bahkan itu mungkin bukan orang saleh atau memang mungkin dia tidak tahu dibaca apa, hanya sekedar meludah di situ atau dicelupkan tangannya atau yang semisalnya gitu. Sama juga dengan kasus tadi kuburan ya, jasa dari kuburan. Nah ini tidak dulu jasa kuburan apa. Kalau orang misalnya jasanya adalah orang yang menggali kuburan, orang yang merawat kuburan, misalnya ada sebuah yayasan, ada biayanya, itu semua tidak ada masalah. Tapi kalau dimaksud adalah orang sengaja melakukan ritual-ritual di kuburan yang tidak ada contohnya dalam syariat, lalu kemudian mereka hidup dari situ, dia tidak boleh. Nah, dasarnya ibadah itu tidak ada sunnahnya. Lalu kemudian mereka perjualbelikan lagi jasa itu, gitu kan? Ya, itu mungkin yang jadi bahasan yang tidak dibolehkan. Allah. Insyaallah, barakallahu fikum.